Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai format dan isi karya ilmiah kami dengan judul Analisis Audit dalam Kinerja Perusahaan untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi. Kelompok kami beranggotakan saya, Felicia Rosnauli, Desian Sanita Soli, Answer Ronaldo, Ripka Julia, dan Lira Desima. Saya akan menjelaskan definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono tahun 1991 adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Surya Sumantri tahun 1995 dalam Vinoza 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran, keilmuan, serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis metodis dan sintesis analisis. Saya akan menjelaskan tentang halaman sampul atau halaman judul. Judul karya ilmiah kami adalah Analisis Audit dalam Kinerja Perusahaan untuk menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi. Kami memilih topik ini agar kami mengetahui gambaran dan tujuan mengenai audit dalam perusahaan. Jenis huruf karya ilmiah diketik dengan Times New Roman. Untuk format halaman sampul, di bagian atas kami meletakkan logo dan nama instansi. Lalu, pada judul halaman menggunakan huruf kapital bercetak tebal dan font berukuran 14. Setelah itu, di bagian bawah judul ditulis nama mahasiswa dan NIM. Selanjutnya, untuk keterangan fakultas, universitas, dan tahun diketik dengan menggunakan huruf berukuran 12. Judul sendiri tidak menggunakan nomor halaman. Saya akan menjelaskan tentang isi karya ilmiah. Karya ilmiah yang kami buat bentuknya adalah esai, jadi tidak menggunakan latar belakang, isi, dan penutup. Pada bagian isi dengan menggunakan margin batas kiri dan atas 4 cm, sedangkan 3 cm untuk batas kanan dan bawah. Huruf yang digunakan berukuran 12 dengan spasi 1,5. Lalu diberi nomor halaman di bagian bawah. Untuk isi karya ilmiah yang kami buat, membahas mengenai perusahaan harus menggunakan audit yang tujuannya untuk mengetahui seberapa baik laporan keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Kebutuhan audit semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin terbukanya kepemilikan terhadap entitas usaha yang terdiri dari saham dan investasi dapat dimiliki oleh berbagai pihak investor. Oleh karena ini, laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan, terlebih jika ada perusahaan lain yang ingin menanam saham pada perusahaan tersebut. Para investor akan melihat seberapa baiknya laporan keuangan perusahaan tersebut agar para investor bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu, fungsi audit internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan karena mekanisme audit internal akan meningkatkan pengawasan tata kelola perusahaan yang terdampak pada penurunan praktik manajemen laba dan peningkatkan kualitas audit. Audit internal memadai memiliki asosiasi yang positif terhadap pemilihan auditor Big 4. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menarik investor karena memiliki jaminan laporan keuangan yang memadai. Fungsi audit juga memiliki pengaruh negatif pada kecenderungan perusahaan untuk menerima opini audit modified going concern. Dengan fungsi audit internal yang memadai, mekanisme pengawasan untuk tata kelola perusahaan dimaksimalkan sehingga meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja manajemen.
Dalam tulisan karya ilmiah selalu disertai dengan kutipan. Data kutipan adalah pengokohan argumentasi untuk menunjang dan memperkuat ide-ide yang dikemukakan dalam karya ilmiah. Jika nama pengarang dituliskan sebelum bunyi kutipan, ketentuannya sebagai berikut. Buatlah dahulu pengantar kalimat yang sesuai dengan keperluan. Kemudian, tulislah nama pengarang. Berikutnya, cantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Setelah itu, kutipan ditampilkan baik dengan kalimat langsung maupun dengan kalimat tidak langsung. Data kutipan berada di bagian bawah halaman, letaknya dipisahkan dengan garis panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan 4 spasi dari teks. Saya akan menjelaskan mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Tujuan utama dari daftar pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu tulisan atau karya ilmiah tidak banyak dibuat berdasarkan pemikiran orisinal seseorang penulisannya saja, tetapi juga mendapat rujukan yang banyak dari berbagai pemikiran orang-orang lainnya dan diletakkan pada lembar paling akhir karya ilmiah. Walaupun daftar pustaka memiliki banyak format, tetapi format yang sering dipakai adalah APA, dan daftar pustaka yang kami buat menggunakan format APA. Cara menulis daftar pustaka dari website dengan standar American Pedagogical Association atau APA dipergunakan untuk penulisan daftar pustaka di bidang psikologi. Nah, jika daftar pustaka dibuat dengan standar ini, maka dapat ditulis dengan format sebagai berikut. Nama website, artikel yang dibuat, judul artikel, waktu diakses, alamat website, secara lengkap. Kesimpulannya adalah, jadi harapannya, perusahaan harus menggunakan audit yang tujuannya untuk mengetahui seberapa baik laporan keuangan yang ada pada perusahaan tersebut. Selain itu, fungsi audit internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit yang dihasilkan, karena mekanisme audit internal akan meningkatkan pengawasan tata kelola perusahaan yang berdampak pada penurunan praktik manajemen laba dan peningkatan kualitas audit. Fungsi audit juga memiliki pengaruh negatif pada kecenderungan perusahaan untuk menerima opini audit modified going concern. Demikian presentasi kelompok kami mengenai format dan isi karya ilmiah. Sebelumnya, kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi ada kesalahan kata. Terima kasih.